Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua untuk membahas CPU terbaru dari Intel, yaitu adalah Intel Core generasi 12 atau bisa juga disebut sebagai Intel Alder Lake. Sebelumnya gue udah sempet bikin video juga mengenai Intel Alder Lake. Jadi kalau misalkan kalian mau kenalan lebih jauh untuk arsitekturnya seperti apa, fiturnya ada apa aja, gue rasa kalian bisa nonton video itu, karena untuk pengenalan lagi di video ini gue akan bahas secara ringkas aja. Jadi Alder Lake adalah kode name baru untuk arsitektur CPU Intel yang baru ini, yang akan diposisikan sebagai generasi ke-12 dari Intel Core Series. Intel pada arsitektur ini sebetulnya masih menggunakan SuperFin 10 nanometer yang mereka buat untuk proses fabrikasinya. Yang kali ini mereka menyebutnya adalah Intel 7. Intel Core generasi 12 atau bisa juga disebut sebagai Alder Lake itu memiliki dua tipe core pada CPU-nya, yaitu ada core yang besar dan ada core yang kecil. Bisa juga disebut sebagai P-core dan juga E-core. Setiap E-core akan memiliki hyperthreading, sementara E-core nggak memiliki hyperthreading. Inilah sebabnya kenapa seri tertinggi dari Alder Lake bisa mencapai 16 core 24 thread. Untuk CPU-nya sendiri, ini akan menggunakan soket LGA 1700. CPU yang gue bahas adalah Intel Core i9 12900K. Seri tertinggi dari Intel Core generasi 12 yang memiliki 16 core 24 thread. Clock untuk E-core dan P-core juga berbeda. E-core memiliki turbo maksimum di 3,9 GHz, sementara P-core turbo maksimumnya di 5,2 GHz. Rating TDP CPU ini ada di angka 125 watt, sangat normal untuk CPU 16 core, tapi maksimum powernya ada di 241 watt. Jadi pastiin menggunakan cooling seenggaknya IO 240, kalau bisa 360 untuk mendapatkan clock speed yang maksimal. Intel juga udah mempersiapkan Intel Thread Director untuk tipikal CPU hybrid seperti ini, yang berfungsi untuk bekerja sama dengan scheduler dari OS seperti Windows 11. Jadi Thread Director-nya nanti akan memberikan informasi ke OS untuk membagi load kepada core yang tepat, sehingga akan menghasilkan performance yang efisien. Alder Lake udah mendapatkan dukungan memori mulai dari DDR4 3200 MHz hingga DDR5 5200 MHz bahkan lebih, yang berarti menjadi kelas konsumer pertama untuk DDR5. Dukungan PCIe lane pada chip ini juga udah mencapai PCIe Gen 5 dengan total 20 lane. Akan tetapi ini hanya berlaku untuk slot PCI Express kali 16-nya aja, belum termasuk slot M.2. Lagi pula, belum ada device consumer yang menggunakan PCIe Gen 5 juga sejauh ini, dan tenang aja, ini backward compatibility. Jadi untuk Intel Core generasi 12 atau bisa juga disebut Alder Lake itu nggak semuanya menggunakan RAM DDR5 ya. Akan ada varian motherboard Intel juga yang akan memberikan slot RAM DDR4. Karena disebutkan dukungannya itu mulai dari DDR4 3200 MHz. Yang pasti kalian itu harus teliti beli motherboardnya, itu slotnya DDR4 atau DDR5. Karena DDR5 itu slotnya udah berbeda dengan slot DDR4. Tapi yang menarik dari DDR5 bukanlah speed yang kenceng aja, tapi DDR5 juga udah menggunakan XMP 3.0, yang dimana profil XMP ini dapat di-customize oleh penggunanya. Tapi kita nggak bahas ini dulu, kita fokus ke CPU dan juga platformnya. Nah, motherboard yang gue gunakan di sini adalah Z690 Aorus Extreme. Soket LGA 1700 dengan chipset Intel Z690 sesuai namanya. Untuk mounting cooler, LGA 1700 sedikit berbeda dari 115X atau 1200. Tapi bedanya cuma sekian mili aja. Kalau dipaksain pakai mounting 115X atau 1200 mungkin masih bisa, tapi untuk rekomend mounting tetap disarankan pakai mounting yang udah support LGA 1700. Seri Aorus Extreme juga salah satu varian tertinggi untuk kelas motherboard dari Gigabyte. Ukuran motherboard ini terbilang besar karena udah mencapai IATX, bukan ATX biasa. Jadi buat yang mau build, pastiin casingnya muat. Slot PCIe Gen 5 di sini hanya berlaku untuk slot PCIe kali 16 dan kali 8 aja. Backward compatibility ke PCIe Gen 4 atau Gen 3. Slot M.2 mentok di NVMe PCIe Gen 4. Satu slot ngambil dari PCIe lane CPU, sisanya ngambil dari chipset. Z690 ini chipsetnya juga udah mendukung PCIe Gen 4 sebanyak 28 lane, dan itulah yang menyebabkan slot ekspansi dari platform ini jadi sangat banyak. Slot RAM untuk versi Aorus Extreme udah pakai DDR5 dan ini bisa mencapai DDR5 6600 MHz untuk saat ini, dan nggak nutup kemungkinan mencapai DDR5 7000 ke atas ke depannya nanti. I/O-nya juga mantep banget gua rasa di sini. USB full pakai USB 3.2, total ada 10, Thunderbolt 4 juga ada 2. QFlash ada, ClearCMOS ada, bahkan LAN 10 Gbps.
Gua rasa untuk fitur fisik segitu aja dulu, kalian bisa cek sendiri ke websitenya ya. Linknya gua taruh di deskripsi. Sekarang mari kita coba intip BIOSnya. Ya, ini adalah tampilan BIOS dari Z690 Aorus Extreme. Ini adalah bagian easy mode-nya. Kalian bisa lihat juga di situ kalau DDR5 tuh by default kalau XMP-nya belum dihidupin, itu dia udah 4800 MHz ya. Dan untuk tampilan UI-nya sendiri sebenarnya untuk Aorus ini masih mirip-mirip ya seperti seri-seri sebelumnya, dimana bagian pertama itu kita ketemu di bagian favorit, dimana kita bisa set di situ. Habis itu untuk bagian tweakernya ini juga dia masih ke bawah gitu ya, ada profile default, gaming profile, habis itu ada max performance profile. Itu untuk profile bawaannya aja sih kalau misalkan nggak mau ribet-ribet setting. Lalu kalian juga bisa lihat kalau di situ ada performance CPU clock ratio dan juga efisiensi CPU clock ratio alias P-core atau E-core untuk settingnya. Pada advanced CPU setting itu juga ada beberapa setting lagi yang gue juga belum utak-atik apa sih, karena kita rencananya mau jalanin default aja dulu. Tapi ini pasti akan berguna juga kalau misalkan kita mau overclocking atau kita mau setting powernya atau thermalnya. Nah, di sini ada DDR5 XMP booster juga ya. Dimana ini sepertinya adalah profile yang disiapin sama si Aorusnya gitu. Tapi kalau XMP yang biasa itu cuma ada profile satu aja, dan itu udah langsung DDR5 6000 CL40. Oke, mengenai pengujiannya, testbed yang gue gunakan di sini CPU-nya adalah Intel Core i9 12900K, motherboard Z690 Aorus Extreme, GPU yang gue gunakan adalah RTX 3080 Gaming OC dari Gigabyte, coolingnya Aorus Waterforce X360, RAM Team Delta DDR5 6000 MHz 2x16GB, NVMe SSD Samsung 980 Pro 500GB, power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W. Tes dijalankan dengan Windows 11, seluruh tes juga hanya dijalankan default tanpa overclock, hanya mengaktifkan XMP di memorinya aja. Untuk saat ini juga gue belum melakukan komparasi utuh dengan AMD Ryzen 9 5950X karena waktu yang terbatas. Jadi hanya beberapa benchmark aja yang gue compare dengan CPU tersebut. Oke, kita mulai aja dari Cinebench R15. Kalian mungkin akan berpikir bahwa CPU ini kecil kemungkinan untuk melewati kemampuan multicore dari Ryzen 9 5950X yang punya 32 thread. Pada skenario ini, Intel Core i9 12900K emang hanya unggul di single core-nya aja. Tapi skenario load di sini sepertinya belum terlalu mengandalkan P-core-nya. Coba lihat di skenario yang lebih baru seperti Cinebench R20. CPU 32 thread kebantai bos sama Core i9 ini. Jauh, multi-core, single core lewat. Gua rasa tahta kenceng parah ini bisa berpindah ke Core i9 12900K sekarang. Ini juga membuktikan bahwa Alder Lake akan menyesuaikan load sesuai porsi core mana yang perlu bekerja. Lalu pada 3D Mark Time Spy Extreme, gue di sini ukur CPU score-nya aja. Untuk skenario ini juga kebukti CPU score dari Core i9 12900K jauh lebih tinggi. Mungkin lo akan bertanya-tanya, ya iyalah Ryzen 9 5950X kan pakai DDR4 3600 doang. Iya, gue tahu di skenario ini memori punya sedikit pengaruh. Tapi di Cinebench tadi itu pengaruh memori RAM hampir nggak berasa, kecuali encoding atau main game. Nah, untuk encoding seperti di Handbrake, nggak cuma skenario 3D nih jadinya ya. Encoding menggunakan CPU pun Intel sangat unggul kali ini. CPU 24 thread ini udah sangat jelas bisa lebih kencang dari 16 core 32 thread. Lalu di Adobe Premiere, gue menggunakan CUDA untuk ekspornya di Adobe ini emang. Tapi kalian bisa ngelihat jelas perbedaannya kalau Intel Core i9 12900K bisa punya selisih 20 detik bahkan lebih dari Ryzen 9 5950X pada skenario yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisis ya. Jadi udah nggak compare-compare lagi dengan AMD Ryzen 9 5950X. Analisis ini yang gue lakuin adalah ngeliat load CPU-nya, abis itu powernya segimana, abis itu juga untuk suhunya seperti apa. Kalau clock speed, kalau secara default gua rasa akan sangat variatif tergantung kalian pakai motherboardnya apa. Load di sini gua ngecek untuk ngelihat seberapa efektif P-core dan E-core-nya bekerja. Dan menurut gua ini adalah solusi yang amat sangat baik ya. Bisa kalian lihat di sini ketika kita main game, ada banyak thread CPU yang loadnya bener-bener 0%. Ini menandakan ketika kita main game, load CPU akan bener-bener difokuskan ke P-core-nya. Sementara ketika ada load ringan muncul, barulah si E-core akan merespon untuk bekerja. Jadi load-load kecil di background nggak menghambat kinerja performa bermain game kita. Apalagi biasanya kalau kita lagi main game, terus tiba-tiba Windows Update jalan di background. Atau ada software atau aplikasi apalah yang jalan di background tiba-tiba karena ada update, atau mungkin karena ada notifikasi tertentu, itu kadang suka bikin stutter tipis-tipis yang sebenarnya nggak ganggu-ganggu banget, tapi kalau misalkan kalian lagi cukup serius mainnya,
mungkin itu bisa terganggu. Dengan cara seperti ini juga jadinya bisa ngebikin CPU berjalan jauh lebih efisien saat membutuhkan P-core aja. Jadi power CPU juga akan jauh lebih beres. Di sini pas gue jalanin Far Cry 6 cuma makan sekitar 80 watt sampai dengan 88 watt aja. Dan suhu CPU juga jadinya akan aman karena pembagian load ini. Nggak ada tuh nyentuh-nyentuh 80 saat main game. Paling tinggi tuh pas gue jalanin Cyberpunk 2077 sih. Ini bisa ke 120 watt dan suhu CPU bisa 70. Tapi tentu ini masih menunjukkan seberapa efisien CPU ini dalam skenario tertentu. Beda cerita kalau kita ajak dia render 3D seperti Cinebench. Karena semua core akan diperas habis untuk bekerja di sini dengan maksimum turbo power dari CPU-nya, yaitu di 241 watt. Meski di sini angka yang gue dapat masih di 220 wattan. Suhu di sini juga bisa mencapai 100, tapi tenang aja, ketika durasi turbo selesai dia akan stay di 80-an kok suhunya. Cuma pastiin aja untuk nahan turbonya ini kita emang perlu cooling yang sangat mumpuni. Nah pertanyaannya, kalau nggak semua core jalan pas main game, jadinya culun dong performance gamenya. Ya nggak gitu konsepnya untuk CPU yang satu ini. Gue udah cek di beberapa game di sini resolusi Full HD aja biar lebih CPU bound. Misalnya seperti di Cyberpunk 2077, rata kanan gue bisa dapat rata-rata 90 fps. Ini udah pakai ray tracing dan tanpa DLSS. Death Stranding juga bisa 180-an fps tanpa DLSS. Setting ini juga very high. Abis itu Far Cry 6 pun dapat frame rate yang sangat baik dengan 1% minimum fps juga yang sangat baik di sini. Shadow of the Tomb Raider pun tinggi banget hasilnya. Dan terakhir Horizon Zero Dawn bisa 150 fps dengan 1% minimum di 111. Oke, bagaimana dengan kesimpulannya untuk Intel Core generasi 12? Tepatnya untuk Intel Core i9-12900K. Karena setelah video ini pastinya gue akan bahas juga untuk varian CPU lain. Untuk Core i7-nya dan untuk Core i5-nya mungkin. Kalau pertanyaannya apakah Intel kembali bersaing dengan inovasinya? Meski belum ngoprek lebih jauh, belum nyobain OC dan lain sebagainya, tapi gue bisa bilang ini sangat bisa bersaing. Inovasi yang diberikan membuat CPU Intel memiliki keunikan yang menurut gua luar biasa. Urusan chipset, gua no debat lah untuk Z690. Urusan I/O emang Intel selalu punya keunggulan sendiri. Tapi perlu jadi catatan penting bahwa untuk menggunakan Core i9-12900K, kita perlu mempersiapkan cooling yang sangat baik. Ya paling enggak pakai IO 240 mili lah. Kalau bisa lebih sih ya pakai yang lebih. Terutama jika penggunaannya untuk rendering yang bisa makan 240 watt saat semua core mencapai 100% load. CPU ini juga bisa jadi sangat irit dan adem di beberapa skenario tertentu. Untuk main game, editing, encoding, P-core dan E-core bisa diandalkan. Next video mungkin kita akan coba telusuri lebih jauh cara nge-tweak CPU Intel Core generasi 12 ini dan juga RAM DDR5 seperti apa. Gua rasa segitu aja dulu untuk pembahasan gua video ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan overclocking mungkin. Habis itu juga untuk nge-tweak memori RAM DDR5, perbedaannya apa aja dengan DDR4 itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Tapi untuk sementara ini kira-kira gimana nih untuk CPU Intel paling baru? Apakah menjanjikan? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.